Jadi di sini kita mau bahas soal-soal ujian akhir semester tahun kemarin 2019 dan tahun sebelumnya mengenai materi bahasan bersama diferensial dan menggunakan metode Ruwakuta. Nah, langsung aja ke soalnya. Di sini kita pertama bakalan bahas soal UAS nomor 4 tahun 2018. Jadi di sini kita diminta menyelesaikan suatu persamaan diferensial dengan menggunakan Ruwakuta orde 2 jenis poligon. Di sini diberikan persamaannya yaitu dy per dt sama dengan fa 3z tambah 6 sama dz per dt sama dengan jadi di sini karena y ini juga saling bergantung terhadap dz dan z juga ternyata bergantung terhadap y, maka ini kita misalkan dan persamaan Ruwakuta untuk yang simultan. Gimana cara ngerjainnya? Nah, kita langsung kerjain aja, tapi sebelumnya di sini ada diberikan suatu persyaratan. Itu pada saat t-nya sama dengan 0, y dan z-nya sama dengan 0. H-nya sama dengan 0,1 dan dicari t saat 0,2. Oke, jadi kita melakukan iterasi pertama dulu nih. Satu. Kita di sini mengambil nilai y dan z-nya itu nilai y dan z awalnya, yaitu y-nya sama dengan 0, z-nya sama dengan 0. Kita akan mencari nilai t. Jadi di sini kita menggunakan nilai z y saat t sama dengan 0 untuk mencari nilai y z saat t-nya sama dengan 0 ditambahkan h-nya 0,1, jadi saat 0,1. Jadi ketika ditanyakannya t-nya sama dengan saat 0,2, berarti kita perlu melakukan iterasi 2 kali. Oke, untuk iterasi pertama dulu, kita lihat ini yang ditanyakan adalah kita diminta menggunakan Ruwakuta orde 2 yang poligon ya. Jadi kita menggunakan rumus itu. Dari rumusnya kita perlu mencari K1, K2. Untuk selanjutnya kita mencari Y dan Z-nya itu. Pertama K1 dulu karena di sini ada dua persamaan simultan. Maka ada K1Y dan K1Z. Untuk K1Y sendiri, jadi kita masukkan persamaan ini, persamaan dy per dt ini dengan nilai y dan z pada saat t-nya 0. Jadi min 4 kalikan y-nya 0, ditambahkan 3 kalikan 0, tambahkan 6, nilainya hasilnya 6. K1Z juga kita menggunakan persamaan dz per dt ini dengan nilai y dan z-nya itu pada saat t-nya 0. Min 2,4 kalikan 0, ditambah 1,6 kalikan 0, ditambah 3,6, hasilnya 3,6. Nah, setelah itu kita perlu mencari K2Y dan K2Z. Nah, tapi K2Y dan K2Z ini nilai X dan Y yang dimasukkan itu berbeda. Jadi pada saat K2 ini nilai X yang dimasukkan itu adalah XI plus H per 2 dan Y-nya itu YI plus H ke 1 per 2. Maka kita perlu mencari nilai Y sama Z. Itu tadi aku pakai persamaan yang umumnya itulah ketika dimasukkan ke sini. Jadi kita perlu mencari nilai
Y sama Z untuk dimasukkan ke nilai K2. Nah, nilai Y dan Z yang mau dimasukkan ke K2 ini aku sebut dengan YH. Nah, YH ini rumusnya adalah Y ditambahkan H K1Y per 2, dimana Y-nya itu Y1. Ini berarti 0 ditambahkan 0,1 kalikan K1Y-nya 6 per 2, 0,3. Dan ZH-nya juga sama, berarti Z tambah H K1Z per 2. 0 ditambahkan 0,1 kalikan 3,6 per 2 dan 0,18. Lalu kita masukkan nilai YH dan ZH ini ke persamaan DY per DT. Jadi min 4 untuk mencari yang K2Y. Min 4 kalikan Y-nya itu 0,3 tambahkan 3 kalikan 0,18 tambah 6. Ini hasilnya 5,34. K2Z-nya ini kita masukin persamaan DZ per DT ini dengan Y dan Z-nya itu yang YH dan ZH ini. Min 2,4 kalikan 0,3 ditambahkan 1,6 kalikan 0,18 tambah 3,6. Ini nilai hasilnya 3,168. Bentar. Ya, 3,168. Nah, setelah mendapatkan nilai K2Y dan K2Z ini, kita bisa menghitung Y dan Z yang mau kita cari ini. Y dan Z saat T-nya sama dengan 0,1. Rumusnya adalah rumusnya itu adalah Y ditambahkan H K2. Berarti ini Z tambahkan H K2 Z, ini K2Y. Kita masukkan Y-nya itu masih sama, yaitu Y dan Z saat T-nya 0, berarti 0 ditambahkan H-nya itu 0,1, K2Y-nya 5,34. Ini 0 tambah 0,1 kalikan 3,168. Ini hasilnya adalah 0,534 dan ini 0,3168. Nah, jadi ini merupakan nilai Y dan Z yang kita cari pada saat T-nya 0,1. Yang ditanyakan adalah pada saat T-nya sama dengan 0,2. Jadi kita melakukan iterasi kedua. Caranya sama, kita menggunakan nilai Y dan Z-nya itu Y dan Z yang ini. Lalu kita melakukan step yang sama sampai ketemu hasilnya. Selanjutnya, di sini kita mau bahas soal UAS nomor 3 tahun 2019. Di sini diberikan suatu persamaan dan kita diminta menyelesaikan dengan metode seperti yang sebelumnya, poligon. Persamaan yang diberikan itu Y double aksen X minus YX sama dengan X dengan nilai YX pada saat X-nya 1 sama dengan minus 0,6 dan Y aksen X pada saat X-nya 1 sama dengan minus 1,4. Di sini juga dikasih tahu kalau H-nya itu sama dengan 0,5 dan dicari nilai X saat X sama dengan 1,5 dan X sama dengan 2. Jadi dilihat dari sini kita punya nilai pada saat X sama dengan 1. Ditanyakan pada X sama dengan 1,5 dan X sama dengan 2 dengan H-nya 0,5. Berarti kita perlu melakukan iterasi sebanyak 2 kali. Nah, cara mengerjakannya adalah, jadi di sini kita ambil dulu YX ini, kita sebut sebagai Y1.
Nah, lalu karena ini merupakan persamaan orde tinggi, lebih tepatnya orde 2, jadi di sini akan terdapat dua persamaan simultan. Terdapat dua persamaan simultan. Yang pertama, kita sebut dengan 2y1 per 2x. Ini berarti y1 aksen ya. Y1 aksen ini kita sebut dengan y2 nilai. Ini kita sebut sebagai fa sebagai fungsi x dan y2. Lalu persamaan diferensial kedua yaitu persamaan simultan kedua yaitu dy2 per 2x sama y2 aksen. Y2 ini merupakan y1 aksen ya, sehingga y2 aksen itu y1 double aksen. Nah, kita lihat ke persamaannya ini, y1 aksen itu sama dengan y1 itu sama dengan y. Di sini ada y double aksen, y1 double aksen, berarti nilainya sama aja dengan x tambah y x, atau x ditambahkan y, tadi kita sebut y1, x tambah y1. Ini kita sebut sebagai fb sebagai fungsi x dan y1. Lalu setelah itu kita membuat suatu penyebutan. Y1 disebut ya, y2 disebut yb. Sehingga di sini akan terdapat dua persamaan. Yang pertama adalah fa, yaitu ini y2 atau yb, dan fb yaitu x plus y1 atau ya. Setelah ini kita bisa melakukan iterasi. Aku hapus dulu. Untuk iterasi ke 1. Di sini digunakan nilai f. Di sini kita menggunakan nilai saat x sama dengan 1 untuk mencari nilai saat x sama dengan 1,5 karena h-nya tadi 0,5. Yang pertama kita tulis lagi, kita tadi punya persamaan itu fa sama dengan yb dan fb sama dengan x plus ya. Dari metode poligon ini seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita perlu mencari K1 dan K2. Pertama kita mencari K1 dulu. K1 ini adalah kita memasukkan nilai ke persamaan awal ini, K1. Ini kita mencari untuk K1A dulu. Jadi kita masukkan ke persamaan fa. fa atau sama dengan nilainya adalah yb. Tadi di persamaan awal kita punya nilai x sama dengan minus 0,6 dan y aksen x sama dengan minus 1,4. Yx ini tadi kita sebut y2 sama dengan yb, dan ini tadi kita sebut y1 sama dengan ya. Sehingga ini nilainya adalah yb minus kebalik. Kebalik. Jadi yang Yx ini Y1 kan ya. Jadi ini kita sebut Y1 sama dengan YA, dan ini sebut Y2 sama dengan YB. Di sini YB sama dengan minus 1,4. Terus K2A-nya adalah kita masukkan ke persamaan yang kita punya, yaitu FB X plus YA. Untuk X-nya 1, karena kita punya nilai saat X1, plus YA-nya itu minus 0,6 dan 0,4. Nah, setelah itu kita perlu mencari
K2A dan K2B. Nah, tapi kita juga perlu nilai yang mau kita masukkan ke persamaan itu. Nah, sini kita sebut XH, YHA, dan YHB. Untuk XH ini sendiri, jadi ketika X yang bertambah, rumusnya itu adalah X plus H/2. Untuk nilai X-nya itu 1. Ya, agak nggak kelihatan ya. Tambah H-nya itu 0,5 per 2 sama dengan 1,25. Itu YHB-nya ini rumusnya adalah YA ditambahkan HK1A per 2. Untuk nilai YA-nya itu tadi minus 0,6 tambahkan 0,5 kalikan minus 1,4, K1A-nya itu per 2. Ini nilainya adalah minus 0,95. Untuk YHB-nya ini juga sama, YB ditambahkan HK2A per 2 sama dengan YB-nya itu adalah minus 1,4 ditambahkan 0,5, untuk K2A-nya itu adalah 0,4 per 2. Jadi nilainya adalah minus 1,3. Nah, setelah itu kita mencari K2A dan K2B. Untuk K2A-nya ini berarti kita masukkan, kan tadi K2A itu K1A sama dengan FA, berarti K2A ini juga masih FA, cuman Y yang digunakan ini adalah YHB. Hingga YHB-nya itu adalah nilainya minus 0,95 sama dengan minus 0,95. YHB ini nilainya 1,3 ya. 1,3. Terus K2B ini juga si FB, cuman kita menggunakan X-nya itu adalah XH dan YA-nya itu kita ganti dengan YHA. Di sini berarti nilainya adalah 0,3. Langsung hasilnya aja ya. Nah, lalu setelah ini kita bisa mencari YA dan YB saat X-nya sama dengan 1,5. Rumusnya adalah ini berarti YA ditambahkan H K2A, ini YB ditambahkan H K2B. YA-nya ini berarti kita pakai nilai yang tadi minus 0,6 tambahkan 0,5 kan K2A minus 1,3 sama dengan minus 1,25. Lalu ini YB-nya itu adalah minus 1,4 tambahkan 0,5 kalikan 0,3. Ini hasilnya adalah minus 1,25. Nah, lalu kita mendapatkan nilai YA dan YB pada saat X-nya sama 1,5. Nah, karena kita juga perlu mencari pada saat X-nya sama dengan 2, berarti kita melakukan iterasi kedua dengan cara yang sama. Kita pakai nilai YA dan YB ini untuk mencari FH dan FB pada saat iterasi selanjutnya dengan X-nya itu sama dengan 1,5. Oke, di sini kita bakalan bahas soal UAS nomor 2 tahun 2019. Ini kita meminta menyelesaikan suatu persamaan dengan metode Ruwakuta orde 3. Persamaan yang diberikan adalah dy per dx sama dengan f sebagai fungsi x dan y, ini 1 per x kuadrat minus y per x minus y x kuadrat, dengan h-nya sama dengan 0,5
Dan di sini diketahui nilai Y pada saat X-nya sama dengan 1 sama dengan minus 5. Dan kita diminta mencari nilai pada saat X sama dengan 2. Nah, berarti kita perlu melakukan iterasi sebanyak 2 kali untuk iterasi pertama. Nah, di iterasi pertama ini untuk mencari nilai X, berarti kita kan mencari nilai X pada saat di sini digunakan nilai Y dan X saat X sama dengan 1 untuk mencari nilai Y dan X saat X sama dengan 1 tambah 0,5 H-nya sama dengan 1,5. Nah, berarti di bersama ruang atau ada 3 ini ada untuk mencari nilai Y-nya itu ada K1, K2, dan K3. Karena rumus akhirnya itu adalah Y ditambahkan H per 6 ditambahkan K1 tambah 4K2 tambah K3. Nah, berarti kita perlu mencari K1, K2, dan K3-nya dulu. Nah, untuk K1, di sini kita memasukkan nilai Y dan X saat X sama dengan 1 ke persamaan ininya. Berarti ini langsung aja nilai X-nya itu adalah 1 minus Y-nya itu minus 5 per 1. Ini 1 kuadrat minus Y-nya minus 5 kalikan 1 kuadrat. K1-nya ini 11. Nah, untuk mencari K2, kita membutuhkan nilai X dan Y yang mau dimasukkan juga ke persamaan ini. Cuma nilai X dan Y-nya ini berbeda. Jadi, kita sebut XH1 dan YH1. XH1 ini rumusnya adalah X plus H per 2. X-nya itu berarti 1 ditambahkan 0,5 per 2, 1,25. Untuk YH1-nya ini, rumusnya adalah YHK1 per 2. Ya, minus 5 ditambahkan 0,5, K1-nya ini 11 per 2. Ini nilainya minus 2,25. Dari sini, kita bisa mencari nilai K2-nya dengan masukkan nilai XH dan YH ini ke persamaan ini. Berarti 1 per 1,25 kuadrat. Kelihatan nggak ya? Oh, agak harus naik dikit. Tambahkan minus 2,25 bagikan 1,25 minus 2,25 kalikan 1,25 kuadrat. Ini nilainya adalah 5,9355625. Nah, setelah ini kita perlu mencari K3. Nah, untuk K3 ini juga ada nilai X dan H yang perlu dimasukkan. Kita sebut dengan XH2 dan YH2. XH2-nya ini nilainya adalah X plus H. Untuk X-nya itu 1, tambahkan 0,5 hingga 1,5. Untuk YH2-nya ini Y minus HK1 tambahkan 2HK2. Berarti minus 5 minus hanya 0,5, K1-nya 11, tambahkan 2 kalikan 0,5. Kan K2-nya ini tadi 5,9555625. Ini nilainya adalah minus 4,54438. Itu kita bisa mencari K3 dan memasukkan nilai ini. 1,5 kuadrat ditambahkan Y-nya ini berarti minus 4,54438 dibagikan 1,5 minus 4,54438 kalikan 1,5 kuadrat. Ini nilainya adalah
13,69887. Nah, setelah ini baru kita bisa mencari nilai Y pada saat X-nya sama dengan 1,5. Ini rumusnya adalah ini ya. Langsung kita scan aja. Y-nya ini tadi nilai Y minus 5 ditambahkan hanya 0,5/6 kalikan K1 nya itu 11 tambahkan 4 kalikan K2 nya 5,9555625 ditambahkan K3 nya 13,69 sekian. Ini nilainya adalah minus 2,30437. Nah, kita mendapatkan nilai Y pada saat X-nya 1,5. Nah, untuk mencari Y saat X-nya sama dengan 2, kita juga melakukan iterasi kedua dengan menggunakan nilai Y, yaitu berarti minus 2,30437 dan X-nya itu 1,5. Dan nanti kita mendapatkan nilai Y pada saat X-nya sama dengan 2.